Selamat malam kepada para dosen dan para teman-teman. Saya bernama Hafiz Nurmala dengan nomor NRP 130117062. Saya akan menjelaskan tentang materi serikat pekerja. Pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja ialah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat terbuka, bebas, mandiri, serta penuh tanggung jawab. Serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi serta demokratis, mengembangkan keterampilan, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Dari tahun ke tahun, permasalahan klasik yang muncul pada tenaga kerja adalah keinginan buruh untuk menaikkan upah mereka karena upah yang diterima dirasa tidak sebanding atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menghadapi pengusaha para pekerja ini membentuk organisasi pekerja yang disebut serikat pekerja. Dengan berserikat dan berkumpul diharapkan posisi tawarnya di hadapan pengusaha dan pemerintah menjadi lebih kuat. Saya Rizky Akbar dengan NRP 130118061. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang serikat pekerja. Pada slide ini menjelaskan tentang fungsi serikat pekerja menurut undang-undang, di mana fungsi serikat mencakup pembuatan perjanjian kerja bersama atau bisa disebut PKB, merupakan penyelesaian perselisihan industrial, mewakili pekerja di dewan atau lembaga yang terkait dengan urusan perburuan, serta membela hak dan kepentingan anggota serikat. Serikat yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat perjanjian kerjasama dengan pengusaha. Yang kedua, mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan permasalahan industrial. Yang ketiga, mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Serta yang terakhir yaitu membentuk lembaga yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Untuk slide selanjutnya ini yaitu serikat pekerja memiliki peran, di antaranya yaitu yang pertama perlindungan, di mana perlindungan dimaksud adalah serikat pekerja dalam melakukan perannya, yaitu menjamin bahwa pekerja tidak menjadi korban, dipermainkan, dilecehkan, dan dipermainkan dari pekerjaannya. Nama saya Grace Felicia, NRP 130170004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh upah dan serikat pekerja melalui unjuk rasa terhadap kesejahteraan karyawan PT SAI Apparel. PT SAI Apparel Industri adalah salah satu perusahaan besar garmen di Semarang yang berada di Jalan Brigjen Sudiarto KM 11, Kecamatan Meranggen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini memiliki jumlah pekerja yang kurang lebih sebanyak 9.000 karyawan. Selain itu, seluruh hasil produksi dipasarkan di beberapa negara besar seperti Amerika, Jepang, Thailand, dan India. Berikut adalah data berdasarkan sumber yang pernah diolah pada tahun 2014. Pengaruh upah terhadap kesejahteraan secara langsung sebesar 0,5,5, sedangkan pengaruh upah terhadap kesejahteraan melalui unjuk rasa sebesar 40%. Hal ini menunjukkan pengaruh peran serikat pekerja terhadap kesejahteraan kerja secara langsung sebesar 0,150, sedangkan pengaruh peran serikat pekerja terhadap kesejahteraan kerja melalui unjuk rasa sebesar 46%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh peran serikat pekerja terhadap kesejahteraan kerja akan lebih tinggi tanpa adanya unjuk rasa. Selain itu, unjuk rasa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan karyawan. Dengan unjuk rasa, pekerja berharap kesejahteraan akan meningkat, tetapi beda kenyataan dengan hal itu membuat kesejahteraan pekerja semakin berkurang. Nama saya Michelle Feren Mose, NRP 130117042. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja terhadap tingkat upah di PT SAI Industries. Permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama ada perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Asumsi yang digunakan adalah apabila tingkat upah naik, biaya produksi pun akan naik, sehingga
harga produk akan meningkat. Biasanya pada kondisi ini, konsumen akan memberikan respon yang cepat dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli produk sama sekali karena harganya mahal. Sehingga banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang berikut ada perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, sehingga perusahaan akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang berikut adalah harga barang modal turun. Apabila harga barang modal produksi turun, maka biaya produk pun akan mengalami penurunan. Pada keadaan ini, perusahaan akan meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar dikarenakan konsumen yang membeli banyak produk karena produknya mengalami penurunan harga, sehingga permintaan tenaga kerja pada perusahaan akan meningkat pula. Kesimpulannya, serikat pekerja berpengaruh pada kesejahteraan tenaga kerja dengan mengatasi rasa tidak nyaman karena permasalahan upah antara pengusaha dan pekerja. Apabila upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka ketidakpuasan pekerja dapat diatasi. Tingkat tenaga kerja di PT SAI sendiri dipengaruhi oleh tingkat upah yang berubah, hasil akhir produksi, dan harga barang modal turun. Hasil akhir produksi dan nilai kepuasan dari konsumen sangat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mengalami kesulitan dan bermasalah dengan upah tentu akan mempengaruhi buruknya hasil produksi perusahaan, sehingga serikat pekerja sangat dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan baik tenaga kerja maupun perusahaan. Sekian dan terima kasih.